Harus siap mental, jangan baperan, apalagi main medsos ya. Setelah misalnya tahu, oh Pak Anjar tuh ketua umum Master Camp gitu ya. Nanti mungkin kita akan kolaborasi dengan komunitas camping lain dan ternyata diomongin, ya harus siap gitu sih. Kalau saran saya sih gitu. Jangan nanti diomongin mundur itu. Dulu sih perasaan saya ada kayak gitu ya. Iya. Tapi Hampir nangis mungkin ya. hampir nangis. Saya pernah nangis loh waktu. Waduh, Bener. sampai nangis nih ya, Wak. Itu- Berarti itu- siap mental ya. Iya. Malah nangis itu depan istri saya, malu. Boom, bidi dum, bidi dum, boom dum, dum, ding dum. Oke, selamat datang di obrolan Master Camp. Ya ini acara pertama kami ya. Ada Pertama, audiensnya. ada gangguan ya. Kita ngobrol-ngobrol aja seperti santai aja lah kita ngobrol ya. Ya jadi Master Camp ini memang baru sebelumnya lupa perkenalkan, saya Anjar, saya ketua Master Camp di sini dan ini nanti menjadi co-host saya Dias. Ya, saya dia. Saya anggota Masker Frame juga ya. Ya, kita anggota Master Camp dan hari ini kita mau coba karena kita ini baru tanggal berapa kita Kita berdiri 17 Agustus. 2024 ya, 2024 ya, sangat baru sekali ya. Baru banget ya, belum Jadi setahun. tapi kami yakin punya potensi lah ya. Jadi makanya kami sekarang tidak sudah mendatangkan yang narasumber yang bukan kaleng-kaleng ya. Bayangin kalau kaleng, coba kita ngobrolnya gimana ya sama kalengnya. Kalengnya kaleng sarden lagi. Kali-kali gitu ya, bir brand. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih banyak kepada yang sudah datang pada hari ini sebagai narasumber. Pertama Pak Chandra dari Presiden FCPRI. Presiden ya. Kemudian yang kedua ini adalah yang sudah melalang buana di dunia broadcaster ya. Kita panggil Om Adit aja dari Dinas 7 ya. Oke. Halo Mas. Minta ilmunya sama Ya. dia. Ya, jadi kenapa ada acara ini ya? Karena Master Camp maunya seperti ya FCPRI malah lebih lah ya. Dan secara broadcasting melebihi Trans 7 malah gitu ya. Mimpinya mantap. Jadi kita akan bahas mendetail nih satu persatu nih ya dari manggilnya apa? Om Chandra atau apa? Biasa dipanggil Bacang lah. Oh, panggil Bajang malah ya. Ya. Dan yang dari Om Adit ya dari sisi broadcasting ya, nanti kita akan bahas sampai dari awal kenapa di dunia itu seperti apa dan bagaimana. Maaf nih, biasa ada anak-anak. Ini kita lagi camping, kita lagi ada di Datar Pinus ya. Jadi biasa lagi asik anak-anak ya. Ini langsung kita mulai saja ya. Oke. Jadi pertama mungkin kenalan dulu dong, ya singkat saja, jangan dalam dulu ya. Oke. Biar penonton nonton sampai akhir. Oke, gitu. siap. Kita sedikit demi sedikit tapi yang singkat saja dulu. Oke. Kita mulai dari Pak Om Bacang, silakan Om Bacang. Saya dulu ya Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan ya. Saya biasa dipanggil Bacang gitu ya. Wah, Om Bacang. Ya, Bacang. Oh, makanan itu Bacang itu. Ada makanan, ada mangga Pak. Ada buah Pak. Sekarang saya menjabat sebagai Presiden FCPRI Pak. Mulai dari tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi 2 tahun saya pegang FCPRI ini Pak. Sebelumnya Wakil Presiden. Jadi naik jabatan nih. Sorry, Pak. wakil presidennya beneran atau ada bantuan MK Pak? Ada ya? Kita nggak pakai MK Pak. Oh enggak ya? Aduh, ini politik nih bahaya. Offset. Karena umurnya udah cukup saya Pak. Jadi nggak perlu pakai Oh, MK. oke. Nggak dipaksain ya. Terus saya tinggal di Cikarang, terus kerja di salah satu perusahaan swasta di Cikarang juga Pak. Gitu Pak. Mungkin perkenalannya cukup kali ya Pak. Itu ya? cukup dulu, jangan Cukup ya. nanti Oke. kita sedikit kita bahas biar penonton nonton sampai akhir ya. Oke, biar siap. penasaran gitu kan ya. Ya silakan Om Adit, perkenalkan sedikit Om Adit. Oke, salam kenal Pak Anjar, Om Dias, Om Chandra. Nama saya Adit, biasa dipanggil Adit. Gak ada panggilan. Gak ada bedanya. Gak ada nama panggung ya, Pak? Nggak ada, bisa. Saya kebetulan bergabung dari awal di
Master Camp Indonesia ini ya. Waduh, Gak apa-apa ya Pak ya. nggak apa ya. Dek, aduh. Udah. Kita maaf, ini biasa lagi. Iya, udah lewat. Mudah-mudahan nanti ada iklan beneran ya. Tapi jalan Amin. ya. Ada iklan beneran nih. Amin nih. Ada iklan beneran nih. Oke ya. Alhamdulillah berjalan. Master Camp Indonesia sudah setengah tahun ya. Setengah tahun. Alhamdulillah setengah tahun. Terus senang sekali berkumpul dengan teman-teman baru, sahabat-sahabat baru kita. Mudah-mudahan Master Camp makin eksis. Kita nanti Amin. mungkin ngobrolin planning ke depan juga ya. Wah, ini Amin. mantep nih. Jangan. Oke. Terima kasih. Dedek ya. Bocil. Pikir dulu bocil. Kakak. Dek Kemal. Kakak. Kak, Kakak Felis. Kemal jangan situ. Jangan di situ dulu. Di belakang. Di belakang. Dek. Di belakang. Di belakang, Dek. Oke, jadi yang kita bisa Awas talinya, Dek. agak susah. Gak apa-apa, sambil jalan. Sambil jalan. Ngobrol aja biasa, ya. Ngobrol. Ya latar belakangnya kan sebenarnya Master Camp ini baru gitu kan. Dan komunitas itu sudah banyak gitu kan ya. Ya. Memang sengaja kita datangkan Presiden FCPRI yang sudah berapa nih 10 tahun ada lah ya. FCPRI udah 10 tahun ya bisa eksis gitu ya. Ya di sini kita mau coba belajar lah. Sebenarnya kita mulai dari awal dulu deh ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Om Bacang ini mau membuat komunitas gitu itu dulu. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuannya gitu? Benefitnya apa itu? Oke Pak. Sedikit ada asap nih Pak. Tunggu ya Pak. Pedes nih mata. Pedes ya, lama-lama pedes nih. Oke, pertamanya apa ya? Pertama kali apa ya? Kumpul sama teman-teman yang memang satu apa ya, punya idola yang sama gitu ya. Kalau di Master Camp mungkin satu hobi yang sama ya Pak ya. Tapi kalau di FCPR itu satu idola yang sama gitu ya. Jadi awalnya kita juga nggak terlalu banyak gitu ya, cuma sedikit. Terus karena lumayan ngeganggu itu loh. Lumayan ngeganggu itu Pak. Belum. Ini saya. Ya, oke. Sambil benerin api nih. Kurangin itunya, Kemal. Hati-hati talinya, Kemal. Ya tadi ya Pak, kita satu idola yang sama, terus ngumpul bareng, akhirnya kepikiran untuk Secara umum kita makhluk sosial senangnya ngobrol bareng begitu. ya betul, Jadi kebetulan sama-sama punya kesamaan gitu. kesamaan itu satu idola yang sama gitu ya. Tapi kenapa Valentino Rossi Om? Kenapa Valentino Rossi? Saya sebenarnya idola Rossi sejak SMP tuh. Masih zaman-zamannya Mick Duhan masih balapan gitu ya. Itu Mick Duhan tuh udah dulu nggak ada yang bisa ngalahin kan ya. Tapi karena dia udah tua pasti pensiun kan ya. Nah itu mencari Pak. Mencari sosok idola baru gitu ya. Dan kemudian waktu itu muncul pembalap dari Repsol, yaitu Valentino Rossi gitu. Itu apa ya, ngelihat gaya balap, terus ngelihat stylenya itu kayaknya unik gitu. Jadi ya waktu itu juga saya pembalap sebetulnya. Jadi iya, saya SM. Dari basicnya Ya dulu nggak segini mah. ya, mantan lah ya. Sama sebenarnya kita juga ya. Iya, jadi saya dulu juga balapan, terus cari referensi siapa sih kira-kira yang bisa dijadiin referensi buat balapan gitu. Akhirnya cari-cari majalah, oh muncullah Valentino Rossi gitu sih. Awalnya itu. Udah nyambung belum sama pertanyaan ya? Udah ya. Udah Om Adit sepertinya kurang fokus nih. Oke Om Adit. Om Adit sendiri sebenarnya kan ya tidak apa-apa ya disampaikan ya, sekarang sudah di dunia broadcasting ya, terus 7 ya.
nama besarnya gitu ya. Kemudian ya menurut saya sih kan sudah banyak kenal banyak orang, artis-artis dan segala macamnya. Bagaimana kok bisa tertarik untuk bisa bergabung dengan Master Camp ini yang melihat potensi apa di sini gitu ya? Kurang lebih hampir sama dengan alasannya Om Chandra tadi, Pak. Jadi ya samaan hobi terus bertemu keluarga yang baru, ya kan? Terus chemistry-nya cocok. Jadi semuanya kayaknya universe-nya tuh semua positif, Pak. Jadi akhirnya kita mengikat diri dalam satu komunitas ini. Gitu sih. Padahal Insya Allah mudah-mudahan waktu itu baru satu kali camping kita ya Om ya. Betul. Jadi background masing-masing kita udah lama berkecimpung dalam percampingan gitu. Cuma bertemu di Master Camp, terus mungkin satu pemikiran, satu visi, nyambung. Kita pun pertama kali sukses juga gitu ya. Betul Pak, betul. Yang Betul. nyampai itu ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi bingung gue mau ngomong orangnya apa lagi ya. Oke Om, jadi ya ini ya, kita kan sedang membicarakan masalah komunitas ya, Om Chandra dengan kapasitasnya sebagai presiden ya sekarang ya FCPRI, dan Om Adit akhirnya bergabung juga presiden ya. Tapi kalau kemana-mana nggak ada yang tetot gitu ya? Nggak ada. Ini saya ketua kalau saya bukan presiden ya. Iya, Harus harusnya banyak belajar ini. namanya jangan ketua kali ya, diganti biar keren. Kapten. Ketum. Ketua umum. Jadi ya ini ya, kita mau membicarakan apa ya, supaya nanti apa yang sudah menjadi kesuksesan di FCPRI gitu ya, itu menular di Master Camp gitu ya. Dari Om Chandra sendiri apa Om kira-kira dari step awal dulu nih yang perlu kita lakukan nih, supaya nanti kedepannya tuh kita bisa sustain gitu. Apa ya? Dulu awal-awal apa ya, ngerekrut member gitu ya, atau teman-teman pengurus regional gitu. Kita juga sempat kesulitan sebenarnya dulu. Jadi kita promonya hanya lewat medsos gitu ya. Kita tuh setiap tahun tuh ada open member gitu. Itu setiap tahun kita juga membuka regional-regional untuk yang mau gabung ke FCPRI silahkan gitu. Minimal 10 orang member, maka dia bisa menjadi regional. Dan saat itu juga agak sulit gitu. Cuma melalui mungkin kekuatan media sosial ya. Terus kita juga punya beberapa teman yang memang punya idola yang sama, akhirnya mereka banyak japri dan tertarik gitu. Terus di samping itu juga apa ya, waktu FCPRI berdiri itu sebenarnya kita dengan Trans7 juga udah mulai ada komunikasi. Karena dulu Trans7 broadcastingnya Betul, MotoGP ya. broadcasting MotoGP. Jadi mereka ada event kadang-kadang nobar offline ya Om Adit ya dulu ya waktu itu. Jadi mencari komunitas yang sekiranya bisa support untuk kegiatan Trans7. Dan alhamdulillah FCPRI terpilih waktu itu. Jadi di samping kita memang juga open dari media sosial, kita juga kegiatannya kita up juga gitu, salah satunya dengan Trans7. Jadi memang ketolong juga sih FCPRI dengan Trans7. Ada Trans7 tadi ya. Betul. Ya kalau kita mau coba kopi di Master Camp ya kira-kira kita harus banyak mengadakan acara-acara yang nanti kita bisa share ke regional-regional. Betul. Ya. Kalau yang di FCPRI kan sebenarnya ngikut ke Trans7 ya, kita diajak juga gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Master Camp ya bisa ngebikin event sendiri gitu sih. Jadi Master Camp juga mungkin akan melakukan hal yang sama ya. Kita akan ada acara, kita coba share ke regional Indonesia ya nanti insya Allah ya. Jadi nanti orang yang di seluruh Indonesia bisa bergabung dengan kami. Nah, gitu ya. Dan ya Om Adit, bagaimana kiat-kiatnya nih Om Adit sebagai broadcaster ya, supaya ya tadi ya penyebaran bahwa Master Camp eksistensinya ini bisa mudah dikenal gitu tuh, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa nih Om Adit?
Saya juga sebenarnya bingung Pak kalau ditanyain kiat khususnya ini apa ya. Cuma yang penting itu kayaknya kuncinya tuh semangat Pak. Semangat dulu terus karena semangat dan kompak ya kali ya. Semangat kompak terus masing-masing region teman-teman yang di chapter-chapter yang di daerah tuh rajin komunikasi. Ya. Kalau ada kesempatan buat ya kan kalau ada kesempatan buat ketemu kopdar walaupun mungkin hanya sekedar silaturahmi, syukur-syukur selalu dalam balutan camping seperti ini kan lebih seru gitu. Betul. Nanti dengan sendirinya insya Allah akan tersebar luas ya. Maksud saya cara-cara konvensional mungkin masih berhasil nih sekarang ini gitu. Dan kita pun kayaknya tidak terlalu fokus untuk pengen massal ya kayaknya. Iya. Justru dengan mungkin kedekatan yang paling akrab, paling sering bertemu, nanti bertumbuhnya itu pelan tapi party gitu loh Pak. Pelan tapi pasti. Iya, harus banyak party. Pelan tapi party. Dan Nah. party memang FYI. Partinya kita sudah bukan cuma Jabodetabek saja ya. Oh, iya. Yang pertama itu sudah hadir dari Tegal dan dari Cilacap ada. sudah hadir gitu. Bali pun kemarin. Jadi Kalimantan, Sulawesi, Papua ya silahkan ya kalau memang senang punya hobi yang sama dengan kami di sini bisa bergabung dengan Master Camp ya. Tapi saya bener sih, saya juga jadi ingat dulu FCPRI berdiri gitu ya. Jadi memang semangat ya, modal semangat. Jadi awal-awal kita berdiri tuh hanya 5 atau 10 regional aja Pak. Awalnya kan gitu. Dan itu masih Jawa doang. Enggak, udah tersebar udah kemana-mana, tersebar ya? Oke. cuma belum terlalu masif gitu ya. Kita tuh tahun ke-4 berdiri kalau nggak salah, kita open membership, itu hadiahnya ke Sepang. Bayangin, kita buka membership FCPRI, tapi kita ngeberangkatin 2 orang ke Sepang. Kayaknya itu titik awal FCPRI mulai meningkat. Itu kayaknya itu gitu. Jadi bener kata Om Adit juga. Jadi kalau bisa komunitas dibangun dengan semangat ya semuanya ya insya Allah semuanya akan jalan gitu. Itu juga dulu kita bingung juga sih gimana caranya ngeberangkatin 2 orang ke Sepang. Dan kita berhasil ngeberangkatin 2 orang dan nemuin orang itu ketemu Rosi langsung di Sepang. Tapi Rosi beneran ya? Bukan Rosi yang... Rosi beneran, bukan. Oh, bukan ya? Bukan. KW juga Bukan. Zaki Rosi. Harus di KW agak saya bedain nih. Iya. Rosi KW di Sepang juga ada Pak. Ada juga ya? Ada juga, namanya Isan, ada. Jadi kayaknya sejak itu orang mulai notice, keren juga ya gabung ke FCPRI ya bisa berangkat ke Sepang gitu. Terus tahun keduanya kita nggak ngeberangkatin ke Sepang, tapi kita kasih hadiah juga gitu sih. Mungkin itu bisa ditiru sama Master Jadi Camp ya. setiap tahun tuh ini ya ada hadiah yang memang benar-benar wah gitu Iya, ya. ada. Yang bikin semua membernya itu semangat untuk Betul. memajukan komunitas ini. Komunitas gitu itu ya. sih. Tapi ini Om, fans Rossi itu selain FCPRI sendiri sebelumnya ada komunitas lain nggak sih? Selain FCPRI sebelumnya? Ada. Oke. Jadi saya sering ngobrol juga sama Mbak Lucy Wiryono ya. Kalau misalnya Om Adit pasti tahu lah Lucy Wiryono ya. Itu salah satu host terkenal di MotoGP gitu ya. Sebelum FCPRI berdiri, fans Rossi di Indonesia banyak. Oke. Apalagi medsos ya. Ada Rossi Fumi Indonesia, ada fans Rossi, segala macam banyak. Itu mereka hanya kuat di media sosial gitu. Bahkan kita lihat sekarang juga udah mulai menurun gitu. Nah, bedanya kita dengan FCPRI adalah ketika FCPRI berdiri, kita mendeklarasikan bahwa kita mau merangkul orang-orang fans Rossi di dunia nyata. Jadi nggak cuma di dunia medsos gitu. Ya, nggak medsos doang. Dan itu sudah kita buktikan ya. Saya ketika masih jadi wapres, ketika mau jalan ke Jogja itu regional yang ada yang menuju ke Jogja itu saya samperin gitu. Kayak misalnya di Tegal, di Redu Dongkal itu saya. Jadi memang harus kerja keras ya memang ya. Wah, kerja keras sekali. Tidak bisa santai-santai gitu ya. Nggak bisa Pak. Jadi saya sempat komplain ke Jogja harusnya 8 jam, ini bisa sampai 16 jam Pak. Waduh. Karena mampir-mampir gitu.
belum pulangnya gitu. Tapi tetap ada benefit lah ya, kita punya banyak teman baru, kita kemana-mana juga banyak saudara lah yang jadi lebih mudah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, ini durasi lah kita dari awal. Dia masih pengen ngomong banyak ini Pak. Ini karena bukan di YouTube ya, kita belum YouTube nih ya. Nanti kita selanjutnya kita coba YouTube, kita coba Instagram dulu, takutnya terlalu panjang durasi ya. Ya kita dari awal bagaimana membentuk, bagaimana memaintain, dan berikutnya adalah kita tahu kita berbagai macam unik personal gitu ya. Terkadang ada perbedaan pendapat atau pergesekan dan segala macamnya. Itu bagaimana cara mengatasinya gitu ya, sehingga sampai bisa bertahan seperti ini. Ini Mas Hakim harus bisa begitu ya deh. Mungkin masing-masing bisa menjawab ya. Boleh. Saya tadi habis ngomong. Boleh Pak. Sepertinya kayaknya harus masing-masing member atau ini komunikasinya harus dijaga, terus harus ikhlas ya. Ikhlas itu dalam artian karena kegiatan seperti ini pasti butuh meluangkan waktu ya, meluangkan waktu. Di saat yang sama juga bisa bersama keluarga, tapi dituntut juga untuk loyal terhadap sesama rekan-rekan member di komunitas. Gitu. Barangkali kalau ada kesempatan yang tidak bersama keluarga kita bisa all out, tapi kalau lagi sama family harus bisa bagi waktu, apalagi kalau lagi ada kegiatan khusus ya. Nah ini ekstra, tapi seru sih, harus saling pengertian, harus saling sering-sering diskusi. Iya, sering-sering diskusi, saling pengertian, semangatnya dijaga biar tetap membara terus gitu ya. Kalau ada apinya yang mulai redup, yang apinya gede harus bisa bangkitin ya, kira-kira begitu aja Pak. Berarti terutama ketua nih yang paling kena beban ya. Oh pasti Pak. Pasti. Yang harus bisa memanaskan. Iya. Betul, Iya. betul. Nanti kalau api ketua redup juga anggota kan pasti siap untuk memanaskan lagi tungkunya. Oh, Iya. gitu. Tidak terlalu bergantung pada ketua gitu ya. Siap. Bener sih, pengalaman saya juga ya sama aja sih ketika jadi menjabat sebagai wapres dan sekarang jadi presiden juga emang kerasa sih gitu. Jadi wapres tuh ya udah harus siap diomongin Wak gitu. Kalau yang tadi di Pak Anjar tanyain soal ada gesekan-gesekan itu ada pasti Pak gitu. Puncaknya itu di FCPRI, bukan FCPRI itu nggak smooth juga ya Pak, pasti ada ya. Puncaknya gesekan itu kita di 2021 Pak, itu menjelang setelah Rosi pensiun gitu. Itu ada satu hal yang sebenarnya komunikasi lah ya, men-trigger itu akhirnya ya jadi besar, dan ada sebagian teman-teman yang akhirnya memilih keluar dari FCPRI gitu. Ada juga yang kayak gitu. Mereka memilih untuk membuat komunitas baru, ya kita nggak masalah gitu. FCPI Perjuangan. FCPI Perjuangan. Ya, mirip kayak. Ini mau ke politik terus ya. Tapi memang ada unsur politik di sini ya. Ada unsur politik memang di sini. Ada. Dalam setiap community, dalam setiap perkumpulan pasti ada unsur politisnya. Betul. Ada unsur Jadi politisnya. mungkin bisa ada yang mau mengkudeta saya, mungkin bisa satu saat gitu. Bisa jadi, Wak, bisa jadi. Kalau udah 10 tahun udah kuat ya. Sudah dilihat, sudah besar. Kalau nanti bisa Bapak jadi. mulai janji-janjinya banyak yang tepati, nah itu Jangan makan gratis tapi ya. Tapi saya yakin ya, misalnya seiring komunitas berjalan dan kita semakin besar, itu pasti juga godaannya makin besar juga Pak. Dan bener sih, harus siap mental, jangan baperan, apalagi main medsos ya. Setelah misalnya tahu, oh Pak Anjar tuh ketua umum Master Camp gitu ya, nanti mungkin kita akan kolaborasi dengan komunitas camping lain dan ternyata diomongin, ya harus siap gitu sih. Kalau saran saya sih gitu. Jangan nanti diomongin mundur itu. Dulu sih perasaan saya ada kayak gitu ya. Iya. Tapi Hampir nangis mungkin ya. hampir nangis. Saya pernah nangis loh waktu Waduh.
Benar. Sampai nangis nih ya, Wak. Itu- Berarti itu. siap mental ya. Iya. Malah nangisnya tuh depan istri saya, udah malu. Tapi ya mau gimana Bagian lagi. dari perjalanan ya. Bagian dari perjalanan, betul itu. Karena kita nggak bisa mengatur atau menebak ya Pak, apa yang orang berpendapat atas kita gitu. Betul, betul. Tapi insya Allah saya sebagai ketua sih tetap maju lah ya, karena situasi itu emang sudah dari awal saya sudah apa namanya Rasakan sih. bukan antisipasi ya, sudah konsekuensi Ah, yang harus iya. saya siap. Ah, Ya, betul Pak. Saya harus siap apapun yang terjadi. Kalau diomongin justru bagus Pak, itu ibarat menaikkan rating ya. Karena apalagi hal yang mungkin yang dirasa negatif makin banyak diomongin wah makin naik. Karena bad news is good news gitu. Tapi semoga enggak lah Ini ya. POV-nya orang media gitu ya. POV-nya orang Dapat media. banget ya. Memang benar-benar good news lah. Dan setiap idola Good vibes. selalu ada haters gitu ya. Iya, iya betul betul. Benar banget. Betul. Dan ada satu titik itu haters dan lovers itu sama itu intinya nanti perspektifnya. Ya mudah-mudahan Wah, semua kita positif. seolah kayak mau ini, tapi kita optimis lah ya. Oh, harus. Siapa dari sekarang lah ya. Harus. Nanti teman-teman yang lihat biar semangat juga Pak. Iya. Dengan kita berkumpul nih, kita ada waktu, kita Iya. sengaja Iya, kumpul selalu. menjaga tadi Pak, menjaga apinya. Iya. Kan biar ada terus. Iya. Karena memang melelahkan sih memang CAP juga awal-awal ya karena harus apa namanya mengadakan acara Ya. yang kita tidak camping untuk istirahat dan santai-santai gitu kan. Malah ya. kerja keras ya. Kerja keras, tapi Betul. nikmat yang saya rasakan memang waktu itu ketika berhasil itu tidak bisa dibayar dengan uang memang. Ya selain selain pengalaman ya Pak ya, tapi kan kita juga dapat tadi kenalan baru, kemudian kita jadi tahu nih nanti seandainya kita bikin event lagi apa sih yang perlu kita improve lagi ke depannya gitu sih Pak. Betul. Oke. Oke. Karena ini sudah berapa nih? Oh ya Pak, satu lagi Pak, Oh, iya. informasi Pak, mungkin kalau ada Master Camp Indonesia kan mungkin fitrahnya atau nyawanya di camping, tapi mungkin event apapun sebenarnya kita bisa garap ya. Ya, bisa. Ya, pernikahan bisa nikahan. Bisa. Palu gak ada pokoknya. Nikahan outdoor. Iya. Jangan nikahan indoor. Iya. Biasa ya nanti. Biasa, ya. kalau outdoor baru lah nanti Betul. kita konsep. Nanti kita konsepin. Palu gak ada lah pokoknya kita. Iya. Oke, terima kasih banyak Om Adit ya, Om Bacang ya atas waktunya. Banyak insight yang saya dapatkan hari ini, ilmu yang luar biasa. Ya dari apa yang sudah saya dapatkan hari ini ya akan saya coba terapkan ya, tentunya juga harus bisa lebih lah ya. Kalau bisa tidak hanya mengikuti, mengkopi dan menyamakan seperti itu ya. Jadi Master Camp nanti akan meng-Indonesia ya. Mungkin ada teman Pak Dias sebelum ditutup. Ya, tadi mungkin teman-teman viewers ya, teman-teman viewers ya kita. Namanya apa ya? Viewers atau apa? Oh, iya, ya. Viewers dulu lah Viewers sebenarnya. ya, teman-teman viewers kan Campers. belum tahu ya. Slogan kita ini kan breaks the limit ya. Oh iya. Slogan kita ini breaks the limit gitu. Jadi tadi ya sampaikan Om Anjar. Oh iya, ya. saya belum saya jelaskan juga itu ya. Ya gimana? Iya, Master Camp ya. Master Camp kita namanya master gitu kan. Kesannya kita ahli gitu kan. Ahlinya ahli. Ahli ya. Core of the core. Core of the Bukan core. Jadi masternya, bukan. dia seolah camping itu kalau mau tanya ke kami masternya, sebenarnya bukan itu ya. Sebenarnya Master Camp itu diambil dari kalimat awalnya adalah all master once is a beginner gitu ya. Oh, gitu-gitu ya. Kayak. Semuanya begitu gitu. Valentino Rossi dulu pernah pasti naik motornya nggak bisa gitu mungkin ya. Seperti itu. Nah jadi apa bedanya Valentino Rossi dengan kita naik motornya adalah dari kerja keras dia dalam menjalankan proses belajar bermotornya, begitu kan ya? Latihannya gitu. Latihannya, sehingga sama-sama di awal beginner, sama-sama di nol, dia sampai ke 1 juta, kita sampai ke 100 bisa seperti itu. Nah harapannya adalah Master Camp ini adalah kita sebenarnya masih beginner. Ya. Jadi proses dengan semangatnya menjadi master lah yang kita harapkan itu. Itulah kan Master Camp. Oke. Dan masternya bukan cuma master doang tadi ya, breaks the limitnya tadi ya Pak. Breaks the limitnya apa Pak? Nah, breaks the limitnya itu adalah ya tadi bahwa setiap dari kita pasti punya ada batasan lah ya. Ya. Nah, kami tidak mau batasan itu menghentikan perjalanan gitu ya. Betul. Jadi keep moving forward aja gitu. Kalau kita semua punya batasan, kita diciptakan punya batasan, tapi
keep moving forward. Akhirnya Master Camp tetap maju walaupun dengan segala kendala yang ada itu. Dan melihat ada seorang Om Bacang yang sudah menjadi presiden, terus juga Om Adit, saya tidak ragu lagi lah Master Camp itu. Jadi viewers di seluruh Indonesia ya silahkan bergabung dengan kami gitu ya. Oke, podcast hari ini kita tutup dan salamnya karena ini baru kita salam apa? Kita limit aja namanya. Yel-yelnya gitu Pak. Ya, silakan dulu dibuat. Ini harus teriak, nggak usah teriak ya, Pak? Bisik-bisik aja Pak. Bisik-bisik aja. Oke, dan terima kasih. Kita tutup. Silakan Pak Dias. Master Camp Break the limit.